Audionya nggak aman ya bang? Saudara, Anda bersama kami dalam Breaking News Kompas TV terkait perkembangan kasus 3 polisi yang gugur ditembak oleh anggota TNI saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Bapak Pangdam 7 dan Bapak Pangdam 2 Sriwijaya dan Bapak Dandim dan bersama lainnya. Alhamdulillah, puji syukur pada siang ini kita dapat melaksanakan press conference terkait 3 Bayangkara Polri yang gugur dalam tugas. Untuk itu, pertama kali kami persilakan kepada Bapak Kapolda. Sama semua bang, mati semua. Apa sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kanan Lampung ya. Selamat siang untuk semua. Halo. Ini kompetensi. Om Swastiastu. Kami pun yang saya hormati, kami Ini Memang diikuti Komisi Press perkembangan penyidikan Kabupaten Bangka. Perkembangan penyidikan, perkembangan pada kesempatan ini saya menyampaikan perkembangan itu masalahnya. informasi hubungan lanjutnya 3 bagi mereka Polda Lampung dalam melaksanakan tugas pembubaran kegiatan lain di Waikanan beberapa waktu lalu. Jika saya menyampaikan nilai-nilai wajib itu surat berduka cita dan saudara-saudara kami, saudara kita semua yang telah gugur dalam melaksanakan tugas. Beriring doa bagi kepada saudara-saudara amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pun segala dosa-dosa yang ini atmo bang, ini atmo bang, rekan-rekan sekalian, iya bang, ngobrol dengan dulu bang. Enggak, dia ada di saya ingin menyampaikan peristiwa yang terjadi di kronologis mulai diawali dari adanya yang beredar di kalangan masyarakat melalui media sosial, WhatsApp maupun Facebook tentang niatan untuk melaksanakan perjudian sabung di BPS Register 44 Waikanan Provinsi Lampung dalam perjalanan dan belum
Seperti ini mengalami di WhatsApp atau di medsos Facebook. Kemudian Nggak bisa kayaknya. Bisa. undangan ini juga kita konfirmasikan kepada beberapa orang yang sudah bisa diselamatkan. Semua sama kayak gue suaranya. Bahwa pada Sabtu tanggal 15 2025 sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, dia mengetahui adanya lapor kemudian jenis rangkaian di kantor S register 44 Wekanan Provinsi Lampung dari kawannya tersangka inisial I, W, L, dan F serta I. Ini sudah dilakukan kepada bermasalah. Kemudian berdasarkan undangan itu disuarakan oleh saudara B. Melalui pesan WhatsApp. Lalu pada tanggal 17 Maret 2025 hari ini, setelah mendapatkan informasi tersebut, Kapolres Wekanan memerintahkan kepada jajarannya untuk bisa melakukan penindakan dalam konteks pembubaran karena mepet atau sudah menjelang buka puasa dan jauhnya jarak tempuh serta waktu tempuh dari Polres Wekanan ke lokasi. Sehingga pada hari ini tanggal 17 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 di Kampung Karangtengah, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Wekanan, tim yang terdiri dari tim PK 308 bersama-sama dengan personil Polsek Negara Batin serta anggota Satkamatan Polres Wekanan mendatangi TKP kejadian tersebut supaya speakernya dinyalain itu yang dipimpin oleh almarhum Kapolsek Negara Batin AKP Anggota Luciano. Begitu tiba di tempat kejadian perkara, telah dilakukan tembakan untuk membubarkan, kemudian terdengar beberapa kali letusan. Terdengar beberapa kali letusan dan kemudian diketahui terdapat 3 orang anggota Polri mengalami luka dan kemudian meninggal di tempat. Di antaranya adalah Kapolsek Negara Batin, kemudian Aida Petrus dan Bribtu Muhammad Abdul. Sedangkan rekan yang lain berusaha untuk mengevakuasi korban dan kami melindungi. Dari peristiwa ini, langkah-langkah yang sudah diambil oleh Polri. Yang pertama, saya ada berapa dan Info. Kami bersepakat para TNI Polri bahwa kita melakukan penyelidikan secara bersama dari investigasi untuk bisa membuat terang peristiwa ini, kami melengkapi, kami memberikan informasi tentang peristiwa ini sampai dengan menemukan pelaku dan memenuhi bukti yang ada. Dari peristiwa ini kita membuat dua klaster peristiwa. Yang pertama adalah peristiwa satu ayat atau sesuai dengan pasal dan yang peristiwa kedua adalah meninggalnya atau terjadinya penembakan terhadap petugas pada saat melakukan tindakan polisi membubarkan seperti ini. Jadi ada dua peristiwa.
yang sebetulnya tidak saling berkait. Terhadap peristiwa pertama untuk perjudian, kami sudah melakukan penyitaan terhadap 17 barang bukti dari TKP, baik itu yang berupa uang tunai kurang lebih 21 juta rupiah, kemudian peralatan-peralatan yang ada di bangunan tersebut, ada angin, ada timur, roda 4, kemudian taji. Ini sudah kita yang berkaitan dengan perjudian tidak sesuai dengan pasal 309 KUHP. Kemudian juga sudah menetapkan seorang tersangka dan ini juga akan bertambah. Halo. Terkait dengan perjudian. Oke. Ada stiker tambahan bang. Ini. Saksi yang sudah diperiksa sejumlah 14 orang. Kemudian karena terdapat peristiwa penembakan, maka kami juga melakukan pendalaman terhadap peristiwa penembakan itu. Dari yang sudah kita kumpulkan yang berkaitan dengan alat bukti untuk menjelaskan bahwa peristiwa itu ada berbeda. Yang pertama tidak menampilkan foto TKP secara umum dari atas. Oke, sudah untuk mempersingkat waktu, percepat saja. Jadi TKP ini berada di kawasan level S dari serta negara D, Sarawak, dia ada di Bulukubu dan kebutuhan. TKP ini berada di sana, masyarakat kecil hanya ada satu rumah di sekitar. Kemudian petunjuk yang kita dapatkan untuk bisa mengeluarkan bahwa TKP ini atau tempat yang ditemukan TKP ini sesuai juga dengan chapter video akan melakukan penelitian yang di-upload atau di-posting melalui media sosial di posisinya dan sebagainya sehingga TKP-nya ada di situ. Kemudian kita pembubaran sebanyak 13 orang ditambah masyarakat, ya, ada 1 orang, ya, yang dia juga menjadi tersangka dalam kasus perjudian. Kemudian dari keterangan saksi yang ada, yang pertama adalah keterangan saksi atas nama Z yang dia menerima undangan, bahwa undangan itu dia tahu itu adalah dari seorang oknum TNI. Kemudian dia tahu orang tersebut berada di TKP pada saat itu, bertemu dan melihat bahwa oknum tersebut membawa dan pelakuannya yang dia tidak tahu itu. Kemudian kami juga sudah memeriksa 13 anggota Polres Waikanan dan Polsek yang melaksanakan kegiatan pembubaran itu. Dari 13 orang itu terdapat 4 orang saksi yang dalam keterangannya melihat bahwa 4 orang saksi yang dalam keterangannya melihat bahwa oknum tersebut melakukan penembakan. Bentar bang, iya bang, iya. Dengan menggunakan senjata laras panjang. Kita coba lakukan semacam prarekonstruksi dari jarak berapa Anda melihat. Ada yang dari jarak kurang lebih 6 meter,
kemudian ada yang kurang lebih 13 meter, 5 meter, bahkan juga di antara saksi itu ada yang kenal, sehingga dia bisa dengan cepat mengetahui bahwa ini adalah oknum tadi. Kemudian dari hasil olah TKP ditemukan beberapa selongsong peluru, ya, yang mengelompok, ya, beberapa selongsong peluru yang mengelompok. Jadi ada 2 tempat yang mengelompok, tempat lain memang terpisah-pisah. Yang oleh tim lapor setelah diukur antara posisi selongsong peluru dengan titik jatuhnya korban, di situ ada darah dan lain sebagainya, itu searah, ya, searah dengan posisi korban. Jumlah selongsong keseluruhan berjumlah 13 selongsong peluru, terdiri dari 8 butir kaliber 5,56, kemudian 8 butir kaliber 3 butir kaliber 7,62 dan 2 butir kaliber 9 mm. Ini semua sudah kami siapkan administrasi penyidikannya dan sudah dikirim ke laboratorium forensik untuk dilakukan proses pemeriksaan Balmed-4. Kemudian juga dari TKP dan dari tubuh korban kita ambil sampel darahnya, juga sudah kita periksakan ke lapor. Kemudian dari hasil otopsi ketiga jenazah, di sini hadir Dr. Legowo, nanti bisa kalau misalkan ada yang mau bertanya lebih detail silahkan tanyakan kepada ahlinya. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa dari hasil otopsi ketiga jenazah ditemukan luka tembak pada dua orang di bagian kepala dan 1 orang di dada. Yang ketiganya mengakibatkan kematian. Kemudian ditemukan proyektil pada ketiga korban tersebut dalam kondisi 2 terpecah dan 1 masih utuh. Ini mungkin ya. Ini masih utuh. Ya, masih utuh. Terhadap proyektil ini juga sama, kita periksakan ke lapor untuk bisa mengetahui apakah diletuskan atau ditembakkan dari senjata jenis apa, apakah laras pendek, laras panjang, atau apakah pabrikan atau non pabrikan. Nah, ini sudah kita kirimkan ke ke lapor. Kemudian terhadap 2 proyektil yang tadi dalam kondisi pecah-pecah juga sama, ini kita kumpulkan jadi 1 sesuai dengan di mana ditemukan. Ini kita periksakan ke lapor, mudah-mudahan dengan alat teknologi yang ada bisa direstrukturisasi untuk bisa kita identifikasi apakah berasal dari senjata laras pendek, laras panjang, atau pabrikan non pabrikan. Jadi ini semua yang sudah kami lakukan dan ini juga kita share kepada rekan-rekan dari Korem dan dari Pomdam tentang informasi ini. Kemudian karena kita sudah melakukan joint investigasi, teman-teman dari Pomdam juga sudah menyampaikan bahwa sudah ada 2 orang yang menyerahkan diri dan keduanya berdasarkan pengakuannya berada di TKP. Nah, ini sesuai berarti dengan keterangan-keterangan yang lain bahwa memang ada. Ya, berdasarkan pengakuannya berada di TKP, kemudian juga melakukan penembakan dan membawa senjata api. Namun disampaikan senjata api jenis rakitan. Ini yang masih akan kita dalami ke depan, karena semua fakta peristiwa harus didukung dengan alat bukti. Saya ulangi, semua fakta peristiwa harus didukung dengan alat bukti, sehingga
semangat kami untuk bisa mengungkap ini, kemudian dengan kebersamaan dalam melakukan penyelidikan, mudah-mudahan bisa memberikan hasil yang bisa memenuhi rasa keadilan bagi semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, tapi mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Panglima, kami persilakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolda. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Pangdam II Sriwijaya. Kami silakan. Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati dan kita kebanggakan bersama Bapak Kapolda Lampung, ini sahabat saya. Yang saya hormati pula tes. Saya ulangi, yang kita hormati dan kita banggakan bersama Bapak Kapolda Lampung beserta Wakapolda dan jajaran PJU-nya, yang saya hormati dan Rem 03 Garuda Hitam, rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Pertama-tama saya selaku Pangdam II Sriwijaya, karena wilayahnya termasuk Provinsi Lampung, ya, mengucapkan turut berbelasungkawa atas gugurnya 3 prajurit Bayangkara dalam melaksanakan tugasnya. Kami sekali lagi dengan tulus ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam ucapkan turut berbelasungkawa. Yang kedua, sehubungan dengan kejadian ini, seperti yang sudah juga disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa sedang berlangsung joint investigation, ya, antara Polda dengan kita mengeluarkan tim dari Pomdam, ya, termasuk Denpom Lampung, dan sampai dengan sekarang sedang berlangsung. Nah, sehubungan dengan ini kita berharap ini segera selesai hasil investigasi ini, sehingga nanti bisa kita sampaikan apa yang terjadi sebenarnya, kemudian juga bagaimana penyebabnya ini bisa terjadi. Karena dari sementara temuan barang bukti di lapangan ini, ya, contohnya tadi disampaikan jenis kelongsongnya ada 3 kalau tidak salah, berarti kan itu ada 3 jenis senjata di TKP. Nah, ini termasuk tadi dari pengakuan oknum ini senjatanya rakitan. Nah, kita cari dulu senjatanya, nanti dicek, disesuaikan dengan uji balistiknya apakah sesuai atau tidak. Nah, seperti itu, sehingga nanti ini bisa kita segera informasikan kepada rekan-rekan. Saya kira itu rekan-rekan, ya, mudah-mudahan nanti segera ini selesai investigasinya, bisa kita informasikan dengan cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan, mungkin ada tanya jawab. Kami persilakan dari rekan-rekan awak media satu persatu namun tertib. Terima kasih. Assalamualaikum
langsung jawab atau gimana? Satu, senjata api apa yang digunakan, kemudian ini pelaku ini menembak ini secara random atau memang tepat menyasar kepada korban yang meninggal dunia ini. Demikian Pak Kapolda. Baik, masih ada? Silakan. Izin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya Itsan dari Metro TV. Izin tanya Bapak untuk penegasan saja, berarti kan tadi terkait kabar beredar senjata belum ditemukan ini dari pengakuan kedua oknum yang sudah menyerahkan diri, mereka menggunakan senjata jenis apa dan posisi senjata di mana. Dan yang kedua, izin memastikan dan mengkonfirmasi berarti ini benar apakah kedua korban, kedua pelaku sejauh ini berarti anggota aktif TNI. Terima kasih. Izin Jenderal, saya dari Popo dari Nusantara TV ingin memastikan kalau dari hasil forensik kemarin itu kan si para korban luka-luka tembaknya emang terkonfirmasi dari jarak dekat. Ingin membenarkan apakah sebenarnya seperti apa yang terjadi. Terima kasih. Baik, kami cut dulu, dijawab dulu nanti untuk sesi berikutnya. Kami persilakan kepada Bapak Kapolda maupun Bapak Pangdam. Mungkin ada 5 pertanyaan, tetapi mungkin khusus untuk yang nomor 4, pelaku apakah masih aktif, nanti biar Pak Pangdam yang... Ya. Nanti itu biar Pak Pangdam yang menyampaikan, tetapi yang pertama apakah ada kemungkinan selain oknum atau pelaku lain yang ada di sana? Saya jawab bisa iya bisa tidak. Jadi karena ini masih berjalan, ya masih berjalan. Kalau dilihat dari di TKP ditemukan sejumlah kendaraan roda 2, roda 4, ya, sehingga bisa tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang di sana itu banyak. Apakah mungkin pelakunya 2 atau 3 atau 4 atau 5? Bisa, semua tergantung sejauh mana informasi yang kita miliki untuk bisa membuktikan tentang keberadaan atau pelaku-pelaku lain, mungkin seperti itu. Terjawab nomor 1. Ya. Kemudian apakah ada korban dari orang sipil? Sampai dengan hari ini kita belum menemukan, belum ada. Ya. Kemudian pertanyaan nomor 3 dan nomor 4 saya rasa hampir sama, ya. Senjata jenis apa, kenapa bisa tepat, kemudian dilihat dari luka-luka, ini yang sedang kita periksa, kita uji di lapor. Kita pengen tahu, ya. Petunjuk yang kita miliki hanya 1, hasil otopsi terhadap jenazah. Perlukaannya, luka terbuka mengakibatkan kematian, ya. Kemudian apalagi yang kita miliki adalah adanya keterangan saksi yang menyatakan bahwa melihat ada orang melakukan penembakan. Nah, dari jarak berapa variatif, ada yang 6 meter, ada yang sekian dan lain sebagainya, dan ada yang kenal. Tetapi yang utama adalah kita mendapatkan dari hasil otopsi, kita menemukan ada proyektil. Ya, ada proyektil yang 2 proyektil itu ditemukan di bagian kepala 2 orang korban sudah dalam posisi terpecah-pecah, dan 1 yang ada di dada sebelah kanan Kapolsek, dan itu masih utuh. Ketiganya kita lakukan pemeriksaan, kita kirim ke lapor untuk diperiksa, diuji balistik metalurgi forensiknya untuk bisa mengetahui yang pertama, ini ditembakkan menggunakan senjata apa, laras panjang atau laras pendek. Yang kedua,
ini ditembakkan dengan menggunakan senjata merek pabrikan atau rakitan. Ini sedang diperiksakan. Mohon bersabar untuk bisa kita menunggu pemeriksaan ini semua. Hasilnya nanti kita akan kolaborasikan dengan teman-teman yang tergabung dalam tim gabungan tadi, apakah bisa saling mendukung dan lain sebagainya untuk dalam rangka memenuhi alat bukti. Ya, saya rasa terjawab ya 1, 2, 3, 4. Selanjutnya mungkin Pak Pangdam, silakan. Tes. Kalau ditanyakan masih aktif, dua-duanya oknum ini masih aktif, ya. Tapi seperti sampaikan tadi, yang bersangkutan ini menyerahkan diri pada saat kejadian, setelah kejadian, ya. Nah, ini lagi kita dalami, ya, apa peran yang bersangkutan, dan nanti akan kita cross check, ya, keterangan yang diberikan pada saat di olah TKP nanti, ya, sehingga kita ketahuan dia berbuat apa di TKP tersebut pada saat kejadian. Itu ya. Jadi sudah terjawab ya, dua-duanya masih aktif. Terima kasih. Bisa kita buka sesi kedua, namun dengan tertib. Ya, tinggal satu sesi lagi. Kami persilakan dari sebelah kanan. Silakan. Cek. 3 saja kami batasi untuk sesi kedua ini. Ya, selamat sore Bu, Pak. Saya Abel dari Kompas TV. Mau tanya ini terkait dengan fenomena sabung ayam yang terjadi, ini memang sebenarnya seperti apa? Dan kan kemarin dibilang katanya wilayah tersebut ini seperti Texas ya. Ini maksudnya seperti apa? Terus setelah itu siapa pemilik lahan ini sehingga bisa menjadikan lahan itu sebagai arena yang cukup besar untuk perjudian tersebut? Terima kasih. Baik, yang kedua silakan. Ya, izin Bu, saya Rio dari Tribun Lampung mau bertanya terkait pelaku yang sejauh ini sudah ada yang diamankan. Sejauh ini pelakunya diamankan di mana dan apakah sudah ada pemeriksaan khususnya dari Danrem atau Pangdam terhadap pelaku ini? Mungkin itu dari saya Bu. Yang terakhir silakan. Izin Jenderal Tommy dari Detikkom. Yang mau saya tanyakan itu sampai saat ini dari pengakuan oknum ini senjata itu dibuang kemana? Terus selanjutnya sudah dilakukan tes urin terhadap si oknum TNI ini dan hasilnya seperti apa? Sama statusnya sudah tersangka atau masih saksi? Itu aja. Baik, cukup ya untuk sesi terakhir ini. Kami persilakan kepada Bapak Kapolda maupun Bapak Pangdam. Baik, yang dari Kompas TV tadi ya, Kompas ya, menanyakan. Coba diputar foto udara yang lokasi itu. Fenomena sabung ayam. Jadi dari keterangan saksi yang ada selama ini kegiatan tersebut itu dilakukan yang mengundang pemain-pemain dari luar, ya, pemain-pemain dari luar. Kita bisa katakan pemain-pemain dari luar berdasarkan juga dari hasil di TKP ditemukan banyak kendaraan yang platnya bukan BE tetapi dari Sumatera Selatan, plat BG, bahkan plat A, AG, ya, jadi dari luar. Baru kali ini dilaksanakan invitation ini dilakukan di Lampung. Kemudian yang dimaksud daerah Texas itu apa sih? Ya. Kalau Texas sekarang mungkin gedung-gedung, ya. Tetapi ini adalah lokasi tempat arena judi sabung ayam tadi. Mobil-mobil itu tadi
Itu bukan mobil pelaku, tetapi karena ini kita sudah datang ke TKP sehingga itu mobil dari petugas. Tapi sebetulnya kendaraan-kendaraan itu ada di itu kebun karet. Yang ini punya petugas. Ya, jangan salah persepsi. Yang sebelah kanan baris ini punya petugas gabungan dari Polres, dari Polda, dari Kodim, dari Korem, dari POM, semua ada di sini. Nah, itu yang ada di sana. Di dalam, ya, itu. Jadi memang sangat terpencil dan rumah yang ada di situ hanya satu, yang beratap hanya ada satu. Ini ada di kawasan register, kawasan HTI register 44, ya, kawasan register 44. Berdasarkan keterangan dari pemain dan mereka yang ada di sana, informasi bukan pemilik lahannya ya, pemilik gelanggangnya itu adalah oknum tadi. Tapi ini harus kita dalami, semua harus kita uji, harus kita kunci dengan alat bukti, sehingga orang tidak bisa mengatakan asal-asalan, katanya semua harus firm. Mungkin terjawab ya untuk Kompas TV tadi, ya. Ini persepsi, tetapi bicara fakta di lokasi, ya, TKP 4 perjudian sabung ayam itu, ya seperti itu. Jarak tempuh, waktu tempuh dari kota Kabupaten Waikanan ke lokasi itu hampir 3-4 jam, siang hari, malam hari tidak ada lampu. Ya, jadi kondisinya seperti itu. Pelaku tidak mungkin mencari tempat yang ramai, pasti tempat yang sepi. Ya. Terjawab ya? Saya rasa cukup, silahkan nanti yang berikutnya nih ada 3 pertanyaan mungkin bisa dari Pak Panglima, silahkan. Baik, terima kasih. Jadi 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi, kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya, kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personil saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Yang berikutnya ya masalah senjata. Nah, ini sampai sekarang ini kita sedang mencari alat bukti tersebut ya untuk memperkuat dari keterangan yang ada sehingga kita tahu nanti jenis senjata apa, apakah benar rakitan ataukah senjata pabrikan dan sebagainya. Karena juga tadi kan disampaikan Longsong atau selongsong yang ditemukan itu ada 3 jenis, ya berarti kan kira-kira ya teman-teman tahu berarti di situ ada 3 senjata kira-kira seperti itu. Tapi apa senjatanya bagaimana itu yang perlu kita cari ya bersama-sama dengan tim dari Polda Lampung. Masalah tes urin ya tadi ya terakhir ya. Kita belum melaksanakan tes urin, tetapi dari indikasi secara fisik kedua orang oknum ini sehat ya, sehat normal ya. Jadi sampai sekarang memang belum ya, tetapi kalau ada indikasi yang mengarah misalnya sebagai pengguna akan kita laksanakan untuk tes urin. Demikian, terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, saya rasa ini yang bisa kami sampaikan dan ini cukup untuk sampai dengan di saat ini.
insya Allah ke depan setiap perkembangan akan kita sampaikan dan perlu kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Lampung bahwa kami tetap solid, ya, kami tetap sinergi. Proses yang ada akan dilakukan secara transparan, kemudian kita juga bersinergi dalam melakukan pengungkapan ini. Tadi sudah saya sampaikan, kita saling mengisi, saling melengkapi. Apa-apa yang ditemukan, kita coba cari alat buktinya untuk bisa melengkapi persangkaan kepada setiap-tiap yang nanti akan ditetapkan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi pernyataan resmi dari Pangdam Sriwijaya dan juga Kapolda Lampung soal pengungkapan kasus 3 polisi yang gugur di Lampung pada saat penggerebekan sabung ayam di Waikanan, Lampung. Pernyataan terbaru dari Pangdam Sriwijaya adalah 2 anggota TNI yang menyerahkan diri, statusnya masih sebagai saksi. Untuk penetapan tersangka belum ada, harus menunggu hasil olah tempat kejadian perkara dan juga pemeriksaan sejumlah barang bukti. Ditemukan 3 jenis peluru. Pangdam Sriwijaya tadi 3 jenis longsong, maksud saya. Pangdam Sriwijaya juga menyebut jenis senjata ini masih harus diselidiki berdasarkan penemuan selongsong di lokasi. Kemudian juga sudah dilakukan tes urin terhadap kedua orang anggota TNI ini dan hasilnya keduanya dalam kondisi sehat. Sinergi antara TNI dan Polri untuk pengungkapan kasus tewasnya 3 orang polisi dalam penggerebekan sabung ayam di Waikanan masih akan terus dilakukan. Kami jeda sejenak, saudara. Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi. Kami kembali lanjutkan Breaking News Kompas TV, saudara. Selain update soal kasus pengungkapan penggerebekan sabung ayam di Waikanan, Lampung, ini adalah sejumlah barang bukti yang dihadirkan dalam pengungkapan kasus atau rilis yang digelar oleh TNI Polri hari ini. Tadi yang ditegaskan oleh Pangdam Sriwijaya adalah 2 orang anggota TNI yang menyerahkan diri usai insiden pada Senin petang. Ini statusnya masih sebagai saksi. Untuk penetapan tersangka sendiri nanti harus menunggu digelarnya olah tempat kejadian perkara dan juga pemeriksaan sejumlah bukti. Kami jeda sejenak, saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.
Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Usai atau dalam konferensi pers, Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika mengungkap ada 4 saksi yang melihat pelaku menembak dengan senjata laras panjang. Polisi juga menemukan 13 selongsong peluru dari hasil olah tempat kejadian perkara. 4 orang saksi yang dalam keterangannya melihat bahwa oknum tersebut melakukan penembakan. Bentar Bang. Iya Bang, iya. Dengan menggunakan senjata laras panjang. Kita coba lakukan semacam prarekonstruksi dari jarak berapa Anda melihat. Ada yang dari jarak kurang lebih 6 meter, kemudian ada yang kurang lebih 13 meter, 5 meter, bahkan juga di antara saksi itu ada yang kenal. Sehingga dia bisa dengan cepat mengetahui bahwa ini adalah oknum tadi. Kemudian dari hasil olah TKP ditemukan beberapa selongsong peluru, ya, yang mengelompok, ya, beberapa selongsong peluru yang mengelompok. Jadi ada 2 tempat yang mengelompok, tempat lain memang terpisah-pisah, yang oleh tim lapor setelah diukur antara posisi selongsong peluru dengan titik jatuhnya korban, di situ ada darah dan lain sebagainya, itu searah, ya, searah dengan posisi korban. Jumlah selongsong keseluruhan berjumlah 13 selongsong peluru, terdiri dari 8 butir kaliber 5,56, kemudian 8 butir kaliber 3 butir kaliber 7,62 dan 2 butir kaliber 9 mm. Ini semua sudah kami siapkan administrasi penyidikannya dan sudah dikirim ke laboratorium forensik untuk dilakukan proses pemeriksaan Balmed-4. Kemudian juga dari TKP dan dari tubuh korban kita ambil sampel darahnya juga sudah kita periksakan ke lapor. Kemudian dari hasil otopsi ketiga jenazah, di sini hadir Dr. Legowo, nanti bisa kalau misalkan ada yang mau bertanya lebih detail silahkan tanyakan kepada ahlinya. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa dari hasil otopsi ketiga jenazah ditemukan luka tembak pada dua orang di bagian kepala dan 1 orang di dada. Yang ketiganya mengakibatkan kematian. Kemudian ditemukan proyektil pada ketiga korban tersebut dalam kondisi 2 terpecah dan 1 masih utuh. Ini mungkin ya. Ini masih utuh. Ya, masih utuh. Terhadap proyektil ini juga sama kita periksakan ke lapor untuk bisa mengetahui apakah diletuskan atau ditembakkan dari senjata jenis apa, apakah laras pendek, laras panjang, atau apakah pabrikan atau non pabrikan. Kemudian karena kita sudah melakukan joint investigasi, teman-teman dari Pomdam juga sudah menyampaikan bahwa sudah ada 2 orang yang menyerahkan diri dan keduanya berdasarkan pengakuannya berada di TKP. Nah, ini sesuai berarti dengan keterangan-keterangan yang lain bahwa memang ada. Ya, berdasarkan pengakuannya berada di TKP, kemudian juga melakukan penembakan dan membawa senjata api, namun disampaikan senjata api jenis rakitan. Ini yang masih akan kita dalami ke depan. Dalam konferensi pers, TNI dan juga Polri ini mengaku akan melakukan sinergi terkait dengan pengungkapan kasus. Sekali lagi tadi dinyatakan atau ditegaskan oleh Pangdam 2 Sriwijaya, 2 anggota TNI
yang menyerahkan diri ini atau 2 terduga pelaku statusnya masih sebagai saksi. Nanti masih menunggu olah TKP yang lebih lengkap, kemudian juga pemeriksaan barang bukti dan juga tes urin kepada keduanya. Kami tutup Breaking News Kompas TV. Saudara, informasi lebih lengkapnya akan hadir di program Berita Kompas TV lainnya. Saya Medo Pelfrida. Sampai jumpa.